Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai ada terbesit di dalam hati kita benci terhadap wali-walinya Allah. Jangan sampai ada niatan untuk memusuhi wali-walinya Allah. Kalau kita sampai memusuhi wali-walinya Allah, Allah memandangkan perang terhadap dirinya. Man adali waliyan adantuhu bil harbi. Siapa-siapa orang yang membenci wali-waliku, kata Allah, aku umumkan perang terhadap dirinya. Alaihi sallallahu rabbuna an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yamadu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bi'aniyati bi asawwi minkum lidayu wa nuruhu dalil qalbi وحيراتي فيا رب ماتعني بسر غلوفه ونور به سمعي بي ومقلدي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ali Imran ayat 174. Ya, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa tabu'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Ini tetap masih menjelaskan, menerangkan bab jihad, bab perang Badar, perang Uhud, dan yang terutama perang melawan
hawa nafsu diri kita sendiri. Perlu digaris bawahi. Karena perang Badar sehebat apapun dianggapnya kecil oleh baginda Rasulullah. Yang besar adalah perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka tatkala kembali mereka bi ni'matin minallah, dengan nikmat minallah dari Allah, wa fadlin dan karunia-Nya, lam yamsashum tidak menyentuh mereka, su'un keburukan, kejelekan, wattaba'u ridwanallah dan mengikuti mereka ridwanallah, ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah pemilik fadl, pemilik karunia azim yang agung. Jadi tatkala perang Badar, ada sebagian manusia berkata kepada manusia lainnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum. Jadi ada sebagian manusia berkata kepada manusia lainnya, qad jama'u lakum, sungguh telah dikumpulkan bagi kalian pasukan-pasukan perang, wahsauhum, maka takutlah kalian. Jadi ada sebagian orang yang berbelok, yang menjadi seorang pengecut, mengumandangkan, mengabarkan kepada pasukan muslimin supaya mereka takut. Itu loh, pasukannya Abu Sufyan mengumpulkan bolo-bolo nih, Abu Jahal, Ikrimah, Khalid bin Walid, dikumpulkan semua itu. Wakeh wonge, takutlah kamu. Namun orang muslim, orang yang mempunyai iman di dalam dadanya, tidak ada rasa takut, bahkan fazadahum imanan, maka akan bertambah iman mereka. Dan mereka waqalu, mengucap mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi wakilku, penolongku. Apa yang terjadi tatkala perang Badar? Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka pasukan muslimin kembali bi ni'matin minallah, dengan membawa nikmat, kemenangan minallah dari Allah, wa fadlin dan mendapatkan karunia, lam yamsashum su'un, tidak tersentuh su'un, keburukan, kejelekan atau luka di orang muslim, orang mukmin yang berada di pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak tersentuh sedikit pun dari luka perang. Padahal musuhnya 1000-an lebih, sedangkan pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad hanya sekitar 300 pasukan. Jauh lebih banyak pasukanmu musuh, namun karena mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan fadl dari Allah, lam yamsashum su'un, tidak tersentuh sedikit pun dari luka. Demuk titik aja enggak ono, demuk titik enggak ono,
apalagi megang, tersentuh dikit pun dari luka, dari kejelekan, dari keburukan, kena pukulan, gak belas. Lam yamsashum su, tidak tersentuh sedikit pun dari luka atau sakit akibat peperangan. Kenapa kok bisa? Wattaba'u ridwanallah, karena mereka mengikuti ridhonya Allah. Makanya yang kita cari adalah ridho Allah. Dengan cara apa? Meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Dengan cara apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah menegaskan dzu fadlin azim, pemilik karunia anugerah azim, yang agung, yang besar. Allah lah pemilik karunia itu. Makanya kalau sampean ingin mendapatkan karunia dari Allah, mendekatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu berjamaah, ditambah bangun malam taqarrub kepada Allah dengan sholat tahajud, supaya sampai mendapatkan anugerah yang agung dari Allah. Wa tahajjat bihi fatahajjat bihi nafi. Jadi kita akan mendapatkan fadl yang agung dari Allah. Innama dzalikumus syaiton, sesungguhnya apa yang digaung-gaungkan oleh manusia untuk nakut-nakuti pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad, dzalikumus syaiton, itulah mereka setan. Jadi kalau ada orang menakut-nakuti sampean, menakut-nakuti kalian dalam hal keburukan, itu namanya setan. Menakut-nakuti kalian dalam hal kemiskinan, kefakiran, setan. Tatkala dikumandangkan azan, terus sampean masih meladeni jual belinya, transaksinya, tidak bergegas memenuhi panggilannya Allah, itu namanya setan. Ditakut-takuti sama ojo jarno wis, kan waktunya sholat masih panjang duhur itu. Duhur mulai setengah 12 sampai jam 2, panjang ya. Jarno wis muadzin bengok-bengok Allahu Akbar jarno, kata siapa? Setan. Jarno wis ladeni ku pembelimu itu. Kalau ndak awakmu akan ditinggal oleh pembeli dan akan jatuh miskin. Kalau kamu terus rugi dan merugi, nantinya kamu akan fakir. Siapa yang menjanjikan itu? Setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Jadi setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, wa ya'muru bil fahsya, dan memerintahkan kalian melakukan kemungkaran, kejelekan. Jadi sampean itu dengan berinfak sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah 1 menjadi 10, itu minimal. Kalau sampean berinfak 1000 akan diganti oleh Allah 10.000. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau sampean datang kepada Allah dengan berinfak 1000, 1 saja, selembar saja, maka akan diganti oleh Allah 10 kali
lipatnya. Harus sampean yakini. Kalau enggak, sampean akan ditakut-takuti oleh setan. Kalau kamu berinfak, kalau kamu bersedekah, kamu akan jatuh miskin karena berkurang uangmu. Sampean punya uang 10.000, sampean infakkan 1.000, berkurang jadi 9.000. Itu kata setan. Sampean nuruti setan atau Allah? Allah. Kalau setan, ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya, dan memerintahkan kalian jangan berinfak sedekah. Kalau Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Jadi kalau Allah itu menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, wa fadlah, dan anugerah karunia Allah. Karena Allah yang memiliki dzu fadlin azim. Allah itu pemilik fadl. Allah itu pemilik anugerah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Jadi Allah itu menjanjikan kalian maghfirah. Supaya dapat maghfirahnya Allah, kita harus memperbanyak istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar? Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu janjinya siapa? Allah. Makanya sampean harus memperbanyak istighfar agar sampean mendapatkan maghfirah dari Allah, karena Allah sudah janjikan itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Ya. Wallahu wasi'un alim. Innama dzalikumus syaiton. Sesungguhnya apa yang mereka gaungkan itu, yang mereka ucapkan itu untuk menakut-nakuti kalian itu, dzalikumus syaiton, itulah mereka adalah setan. Gak usah diikuti. Yuhawwifu awliya'ahu. Tujuannya apa? Yuhawwifu awliya'ahu, menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Jadi kalau sampean ditakut-takuti mau oleh setan, berarti sampean pengikutnya setan. Kalau Allah yang kita ikuti, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terserah sampean mau jadi aulianya setan atau mau jadi aulianya Allah, tinggal pilih ya. Kalau menjadi aulianya setan, sampean ditakut-takuti dengan apa? Kefakiran. Kalau sampean menjadi aulianya Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fala takhafuhum, maka kata Allah, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka, melainkan wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul mempunyai iman di dalam hatinya. Iman itu harus betul-betul dihujamkan di dalam hati kita. Wa tasdiqan bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amalahu bil arkan. Keimanan itu harus terhujam di dalam hati, diyakini betul-betul dengan hati,
wa taqrirun bil lisan, dan diikrarkan melalui lisan kita, dan wa amalu bil arkan, harus kita praktekkan dengan perbuatan. Kalau sampai iman kepada Allah, kata Allah, infak sedekahlah kalian dengan satu kebaikan saja, maka akan dibalas oleh Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Sampean yakini itu, sampean lakukan. Bismillah. Infak sedekah 1.000 rupiah, yakini bahwa akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Yakini itu, biar sampean nggak menjadi wali-walinya setan. Kalau sampean menjadi wali-walinya setan, maka akan sampean menjadi seorang yang penakut, seorang yang pengecut, kalah sebelum berperang, belok sebelum berperang, putih di sini, kabur duluan sebelum berperang. Kalau sampean jadi wali-walinya Allah, bismillah, dengan pondok bismillah, ucapkan keimanan dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dan diamalkan melalui perbuatan kita sehari-harinya. Makanya jangan berani-berani terhadap wali-walinya Allah. Kalau sudah memusuhi wali-walinya Allah, Allah umumkan perang terhadap orang yang memusuhinya. Man adali waliyan azantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku umumkan, aku kumandangkan perang terhadapnya. Makanya hati-hati, jangan sampai ada terbesit di dalam hati kita benci terhadap wali-walinya Allah. Jangan sampai ada niatan untuk memusuhi wali-walinya Allah. Kalau kita sampai memusuhi wali-walinya Allah, Allah kumandangkan perang terhadap dirinya. Man adali waliyan adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang membenci wali-waliku, kata Allah, aku umumkan perang terhadap dirinya. Makanya kita harus hati-hati, perbanyak istighfar supaya kita mendapat maghfirah dari Allah. Perbanyak istighfar supaya kita diberi jalan keluar oleh Allah. Perbanyak istighfar supaya kesempitan kita dirubah menjadi kelapangan oleh Allah. Memperbanyak istighfar supaya kita diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul
qadar.